Kita semua tidak ingin mendapatkan tempat yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita ini mendapatkan selalu kebaikan dari Allah. Baik dunia kita, baik akhirat kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Itu arti doa. Apa berdoa dulu? Apa buat? Itulah doa yang dibaca kalau bersolat. Ya kan? Doa satu jangan kalau lalu. Alhamdulillah. Itu munajat rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mendapatkan kebaikan baik dunia kita, baik akhirat kita, dijauhkan dari siksa api neraka. Itu semua harapan kita. Dan ini bukan cuma kita yang pengen Allah pun, sekali lagi, Allah pun tidak ingin kita manusia ini, umatnya Nabi Adam ini nanti masuk ke dalam neraka, menemani syaitan iblis laknatullah di neraka nanti. Allah juga tidak ingin dengan itu. Makanya Allah memberikan kepada kita panduan. Memberikan kepada kita panduan. Apa? Al-Quran. Bukan cuma panduan, Allah pun memberikan sosok suri tauladan buat kita. Contoh manusia yang agung. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk agar kita ini nanti umatnya Nabi Adam tidak menjadi temannya syaitan di neraka Allah. Allah berikan panduan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sudah memberikan. Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempergunakan petunjuk yang Allah berikan kepada kita ini? Kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan? Atau malah sebaliknya, kita masih jauh dengan Al-Quran? Bahkan mana nak ngamalkan Al-Quran, baca lagi belum baca? Belajar. Biasa, kita dulu kan tak baca kalau-kalau. Dari ketika kita lahir sudah kata tak baca apa-apa, tak bisa kalau-kalau. Tapi sekarang bisa, kenapa? Karena kita belajar. Maka itu juga dengan Al-Quran. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Oh malu saya tak tua, tak ada istilah tua yang kamu belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi yang namanya menuntut ilmu dari buaya sampai kita mati, baru akhir kita menuntut ilmu. Jadi kalau namanya menuntut ilmu itu tidak akan batasan usia. Selagi kita ada kemauan, ada niat dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari belajar. Karena susah lah mendapatkan hidayah untuk menuntut ilmu itu. Susah. Makanya ketika kita ada tempat, ada wadah, ada orang yang mau memberikan ilmu, ya mari kita cari. Pergunakan itu dengan sebaik-baik itu agar kita ini menjadi lebih baik lagi. Karena kadang Pak kita ini tahu diri kita salah, itu bukan dari diri kita lagi. Kalau kita mikirnya nak benar juga, pasti nak benar juga. Tahu kita salah itu dari orang lain. Diingatkan, oh kau salah kemarin. Bacaan sholat misalnya gitu kan, oh bacaan Al-Fatihah kau itu salah, ngapa? Waktu kemarin ketika baca Al-Fatihah, bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok tak sama dengan nasi ini kemarin? Aku tanya-tanya, berarti salah. Akunya salah, itulah aku dari dulu belajar. Tanya gitu kan, ngotot dulu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar dengan kesalahan kita, tidak sadar dengan kesalahan kita. Sepele biasa, kan kita sudah biasa, karena kita tidak mau belajar, jadi kita ya sudah bertahan dengan apa itu. Padahal sudah diingatkan, oh kamu itu salah. Bacanya bukan Alhamdulillah. Apa bedanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar apa salah? Benar. Ada yang benar atau salah? Yang saya baca tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Salahnya di mana? Salah. Salahnya dia apa?
kalau H kecil itu bacanya narik ditenggorokan. Alham. Yang saya baca awalnya apa? Alhamdulillahirab. Hamnya buang nafasnya. Getarannya di dada. Itu berarti hanya bukan H kecil, itu harus. Nah, itu salah. Kenapa? Karena beda makna. Kalau alhamdu itu segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdu itu kecelakaan bagi Allah. Artinya kan beda makna. Jadi makanya kita harus selalu belajar. Yang sepele jadi bukan itu cak petakuan. Ini terkadang kita ni kalau cak agak ini kita kata uang kan. Oh ini yang takuan. Ya, karena seperti itu kita ni. Padahal insya Allah itulah yang benar menurut yang lain gitu kan. Karena penyebutan ha itu ditenggorokan. Jadi alhamdulillah bukan keluar nafasnya, bukan keluar. Jadi alhamdulillahi rabbil bukan alamin, bukan tapi alamin. Nah, ini juga ada di antara penyebutan huruf a sama a. Kalau A buka biasanya mulutnya A, tapi kalau A benar A. Jadi bukan alamin, tapi alamin. Jadi tahu kita, kalau kita saling berkumpul, kita bisa tahu kesalahan-kesalahan. Baik itu juga dalam kehidupan kita ini, Bu. Dengan kita selalu berkumpul, selalu bersilaturahmi bersama, kita bisa tahu dengan diri kita. Oh ternyata selama ini kita salah. Oh selama ini kita masih belum pas, selama ini kita masih belum benar dalam kita kehidupan kita ini masih banyak khilafnya, masih banyak salahnya. Kita bisa menyadari dan kita bisa memperbaiki sekali lagi. Kita bisa memperbaiki segala kekurangan kita. Jangan pula ketika dikasih tahu kita kena mana. Ini kan ada juga yang itu kan. Dikasih tahu apalagi yang negara masih muda, muda kecil, dengan anak kita, negara kita. Bapak tu baju salah, baju cuma bukannya alhamdulillah tapi alhamdulillah. Kau belum belajar kemarin ajar bapak belum. Padahal anak kita tadi kita masuk ke tempat tahfiz, kita masuk ke belajar. Ya belajarnya kalau kita kan belajarnya dulu kan ilmu jiping mah. Ilmunya dengar baik kuping ya. Dengar dari tetangga, dengar dari bacaan-bacaan. Coba saya mau tanya, kapan ibu belajar surat Al-Fatihah? Ada nggak ibu bapak pernah baca surat Al-Fatihah? Baca ngapalnya? Pernah nggak? Tidak kan? Dapatnya dari mana? Dari jiping. Kita nguping dengar baca gua hafal. Nah yang kita takutnya itu kalau kita udah simak, takutnya yang kita dengar itu dapat dengan tajwidnya. Nah makanya perlu selalu murojaah, pengulangan hafalan, disimak, minta dengarkan. Itu Al-Fatihah itu kita udah hafal lebih. Bukan kita buka, kita hafal lebih. Berbeda dengan surat-surat yang lain ya. Surat Al-Fatihah, surat Qul itu kan kita hafal itu. Surat Qul ya. Bukan Qul ya, surat Qul ya. Ada Qul ada 4 Qul itu kan. Itu tak hafal itu bisa hafal dari kenapa? Karena saya mendengar. Nah kalau kita dengarnya yang bagus, alhamdulillah, insyaallah kalau kita bagus. Nah yang takutnya kita dengarnya kurang bagus. Jadi ini sekali lagi, kita bisa tahu dengan kesalahan kita ketika kita selalu berkumpul, selalu kita bersilaturahmi, selalu berada dalam suatu majelis ilmu seperti ini. Maka insyaallah kita akan menyadari diri kita, ya Allah selama ini kita khilaf, selama ini kita salah, dan cepat-cepat kita sama-sama memperbaiki. Cepat-cepat kita sama-sama memperbaiki. Jangan sampai kita larut dengan kesalahan kita. Larut dengan kesalahan kita karena naudzubillah dari kami katakan di awal. Jangan sampai kita pakai penyesalnya di akhir. Di akhir menyesalnya baru berdoa sama Allah tatkala malaikat Israel sudah diutus di depan kita. Mau mencabut nyawa kita, dan sebelum dicabut diperlihatkan kita tontonan tentang apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Galak maling misalnya gitu kan, galak ngatuin wong, galak ganggu bini wong misalnya gitu kan, galak ganggu tetangga misalnya. Ya aku udah ngomong gini ya. Iya. Itu kan yang nyata-nyata ya. Seperti itu kan. Ada perlihatkan. Oh ini gaya kau dulu waktu di dunia. Setelah 5 waktunya belum laku ini.